Berdiri dengan kokoh tepat di sisi Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Masjid Jami Al-Islah yang identik dengan keunikannya karena memadukan bangunan masjid dengan kearifan budaya lokal. Terlihat dari tampilan luar masjid, di mana pada bagian kubah yang berbentuk limas, ini menggambarkan rumah adat Lampung dengan sisi lancip terbuka untuk memperlihatkan simbol bintang. Keunikan lainnya juga terlihat pada ujung menara masjid dan terdapat payung bertingkat atau dalam bahasa Lampung disebut dudung dengan paduan warna putih, kuning, dan merah. Perpaduan warna ini mewakili sejumlah marga di Lampung, sementara simbol payung direpresentasikan sebagai pengayom masyarakat Lampung sama seperti halnya masjid sebagai tempat bagi siapa saja yang ingin beribadah. Pada bagian dinding luar masjid, kita juga bisa melihat ornamen ikonik motif tapis dan perahu yang menggambarkan sebagai salah satu alat transportasi warga Lampung kala itu yang menetap di pinggir sungai. Didominasi warna merah marun dan kuning keemasan mempertegas nuansa adat Lampung pada Masjid Jami Al-Islah ini. Berada di tengah lingkungan warga yang mayoritas bersuku asli Lampung, keberadaan masjid ini menjadi kebanggaan tersendiri. Dan tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga selalu digunakan sebagai lokasi rapat pertemuan warga. Jadi latar belakangnya kami untuk membangun Masjid Ornamen Lampung ini adalah yang pertama yang seperti saya katakan tadi bahwa mayoritas daripada jamaah masjid ini adalah sukunya Lampung, yang mana kami adalah satu-satunya kampung yang masih utuh penduduknya secara langsung yang di tengah kotanya orang Lampung. Nah, untuk ornamen tersebut sehingga kami membutuhkan gambaran-gambaran yang mana masjid ini memiliki arti dan makna daripada ornamen tersebut, seperti payung yang menaungi daripada masyarakat Lampung sendiri, yang mana kalau dikaitkan dengan agama, bagaimana masjid ini mampu mengayomi daripada jamaah, daripada masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Islah. Masyarakat bangga sehingga bertambahlah jamaah kita antusias untuk ibadah di masjid. Jika melihat bangunan dalam masjid sekilas tak berbeda dengan masjid lain pada umumnya. Bagian dalam dirancang sedemikian rupa agar tak mengurangi esensi dalam beribadah. Sejak berdiri hingga saat ini, Masjid Jami Al-Islah telah beberapa kali mengalami renovasi, hingga akhirnya pemerintah Kota Bandar Lampung membantu mendanai pembangunan Masjid Jami Al-Islah sebagai Masjid Ornamen Lampung yang masih lestari hingga saat ini. Cindy Tania, Brian Winarta, Kompas TV, Lampung. Oke rekan-rekan, selamat pagi, selamat datang di Lampung untuk Pak Rudi dan teman-teman semua. Ketika saya menawarkan kepada kalian untuk sharing tentang manusia Lampung, beberapa dari kalian langsung bertanya ya, dan memberikan komentar, saya tidak asli dari Lampung. Dan buat saya ini pengalaman, saya kira sebagian dari kalian yang dalam istilah yang lebih populer ya, kita seringkali menyapa kalian sebagai Puja Kesuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya sendiri termasuk golongan Puja Kesuma itu. Nama saya Mutiara Andalas ya. Dan itu berarti saya lahir di Pulau Andalas, orang tua saya dari Jogja dan Solo, lalu mereka transmigrasi, dan pengalaman orang-orang trans ya, ini sudah dinovelkan, sudah banyak ditulis, dan tidak hanya pengalaman teman-teman di Sumatera, tetapi juga di pulau-pulau lain ya, terutama dengan fenomena transmigrasi, sehingga membentuk orang-orang yang kalau kita menyebut Puja Kesuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera, mana yang mau kita tekankan? Jawanya atau Sumateranya?
Sama kalau kita bicara tentang manusia Lampung dan teman-teman mengatakan bahwa saya tidak asli dari Lampung, mana yang mau kita tekankan? Kita sebagai orang Jawa atau keberadaan kita sebagai warga yang tinggal di Lampung? Apa artinya ketika kita tinggal di sebuah wilayah, terutama dalam waktu yang lama? Nah, dalam kajian budaya biasanya kita menyebut sebagai pengalaman in betweenness ya. Pengalaman di ruang antara, di ruang tengah, dan ini kadang-kadang tidak selalu gampang untuk dihidupi. Tadi kita sudah melihat sebuah tayangan tentang sebuah masjid yang berusaha untuk berada di tengah-tengah budaya Lampung dari segi arsitekturnya. Nah, sekarang kita ingin ngobrol dengan teman-teman yang merasa mungkin lebih Jawa daripada berbudaya Lampung, atau berbudaya Lampung tetapi merasa bahwa kejawaannya sangat kuat. Silakan siapa yang mau mulai. Ini sudah ada kerusuhan yang diciptakan oleh, saya nggak tahu ini orang Lampung atau bukan ya. Katarina Kendal ya. Sudah membuat kerusuhan pada pagi hari. Apakah ini dalam golongan para begal yang seringkali diidentikan dengan orang-orang Lampung ya? Oke, sekarang saya minta kalian yang merasa Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Lampung, atau punya akar yang sangat kuat, kejawaan meskipun kalian sudah tinggal lama di Lampung. Nah, siapa yang mau cerita dulu? Silahkan. Siapa yang mau cerita dulu? Silahkan di-unmute. Mungkin saya, Romo. Oke, Hendrikus, silahkan. Apa yang bisa kamu ceritakan ya tentang pengalaman sebagai orang yang barangkali punya akar Jawa, tinggal lama di Lampung, rasanya jadi Puja Kesuma itu seperti apa? Kangen dengan kejawaan, makanannya Jawa, bahasanya Jawa, hidupnya dengan orang-orang Jawa, atau kalian sendiri apa ya, seperti dalam pengalaman masjid tadi, kalian sudah menyatu dengan budaya setempat. Apakah gereja seperti tadi ya bisa merengkuh orang-orang asli Lampung, atau mungkin gerejanya juga gereja trans di antara orang-orang yang sama-sama transmigrasi ya. Oke, Hendrikus, silakan. Kamu boleh cerita dari manapun ya. Iya, Romo. Jadi saya orang Jawa sebenarnya. Keluarga saya keluarga Jawa, namun keluarga saya transmigran. Kemudian kalau kita berbicara tentang Lampung, kita nggak akan kelewatan dengan nama-nama daerah yang dari Jawa seperti Pringsewu, kemudian Jogja juga ada di sini. Jogja juga ada di Lampung ya? Ada. Kemudian ada Pendowo. Pendowo itu kan juga dari Jawa. Kalau kita lihat dari gereja juga ingin merangkul masyarakat Lampung, namun dalam misa-misa ilkulturasi itu tetap menggunakan Jawa, Romo, di sini. Mayoritas karena di sekeliling saya itu masyarakat Jawa. Untuk masyarakat Lampung sendiri, saya kurang sering bertemu ya, Romo, karena di sekolahan saya misalnya itu masyarakat Lampung tuh hanya 1 atau 2 begitu, Romo. Jadi hanya sedikit dari masyarakat Lampung yang menonjol di tempat saya. Jadi kalau mereka tinggal yang kita sebut sebagai manusia asli Lampung, mereka biasanya tinggalnya di mana? Karena kamu sendiri ya di tempat kamu tinggal ternyata
yang kita sebut sebagai warga asli Lampung ternyata kelihatannya 1, 2, di sekolah juga tidak banyak, kami temukan di gereja juga kelihatannya tidak terlalu banyak ya. Iya Romo. Kalau saya jarang menemukan masyarakat Lampung di daerah saya, kebanyakan tuh di daerah pesisir Romo. Oh oke, ya. Kalau yang saya temukan di daerah pesisir. Kalau kamu sendiri di daerah mana tinggalnya? Kan tadi memang ada simbol itu ya, Saya di badik itu ya, kapal itu ya, dan itu memang menunjuk daerah pesisir ya. Kalau saya di daerah Pesawaran berbatasan dengan Pringsewu. Oh oke. Kamu ketika sekarang ya hidup di Lampung sudah agak lama, kamu sendiri merasa lebih hidup sebagai orang Jawa atau kamu sendiri juga kalau budaya Lampung ya dalam hidup kalian itu kalian alami dalam hal apa sih? Apakah terasa atau memang lebih itu ya banyak dari budaya Jawa yang orang tua kamu mungkin sampai kakek kamu bawa ke situ ya? Gimana Hendrikus? Kalau saya lebih ke Jawa ya Romo, karena lingkungan sendiri ketika merayakan sesuatu itu pasti yang dimunculkan adalah budaya Jawa seperti jaranan itu setiap suro pasti ada. Kalau di lingkungan sekolah sendiri lebih menonjolkan budaya Lampungnya Romo. Ketika ada tamu datang kita memberikan tari sembah seperti itu. Kalau di rumah sendiri yang kamu santap ya cara-cara tertentu hidup itu lebih terasa Jawanya, Lampungnya, atau campuran antara Jawa dan Lampung, Hendrik? Jawa, Romo. Makannya sama itu, Romo. Oh ya. Oke, ya. Kalau bahasanya? Kalau Bahasa orang Jawa, tua Romo. kamu ngobrol Jawa. dengan kamu gitu, biasanya pakai apa? Bahasa Jawa. Oke, bahasa Jawa ya. Oke, terima kasih Hendrik. Kamu boleh minta teman kamu yang lain untuk melengkapi, nambah, atau cerita sesuatu yang lain. Dan buat teman-teman yang mau tanya, saya kira pengalaman seperti yang dialami Hendrikus mungkin juga dialami ya. Mungkin teman-teman di Kalimantan menemukan ya kampung-kampung tertentu, desa-desa tertentu itu lebih dihidupi oleh orang Jawa. Mungkin yang di Sulawesi juga sama, mungkin yang di Flores, dan di tempat-tempat lain ya yang dulu menjadi kita sebut sebagai kantong-kantong transmigrasi ya, wilayah-wilayah yang dipandang masih kosong, lalu ada transmigrasi besar-besaran ya dari Jawa ke wilayah-wilayah itu ya. Oke, Hendrik, kamu boleh minta teman kamu untuk melanjutkan cerita kamu. Ada Agung, Dika, terus Sinta, Diko. Oke, silakan teman-teman yang tadi sudah disebut. Untuk menambahkan sesuatu, mungkin kalian punya pengalaman yang serupa, atau pengalaman yang agak lain dibandingkan dengan Hendrikus. Terutama kita ingin tahu, terutama dari perspektif kalian, yang barangkali adalah orang-orang trans ya. Bagaimana kalian mengenali budaya asal kalian sekaligus budaya di tempat kalian hidup ya. Nah, apakah kalian lebih hidup dengan budaya Jawa seperti Hendrikus dan keluarganya, atau mungkin ada pengalaman dari kalian yang berjumpa ya dengan warga asli Lampung yang ternyata dalam pengalaman Hendrik tidak selalu gampang ya ditemukan ya di sekolah, di gereja. Mereka semacam hidup di wilayah-wilayah tertentu ya untuk barangkali mempertahankan identitas mereka. Oke, silakan teman-teman siapa yang mau lanjut dan tentu teman-teman yang sudah punya pertanyaan juga boleh ya langsung kamu ngajak ngobrol dengan teman-teman kamu. Jadi berada di ruang tengah itu seperti apa ya?
berada di ruang antara ya. Apakah seperti Hendrik tadi di Lampung merasa Jawa sekali atau ada pengalaman yang lain? Silahkan teman-teman yang tadi sudah disebut oleh Hendrik, silahkan melanjutkan. Romo, saya mau coba melanjutkan. Oke, ya ini Chris Charlie Rika ya. Oke, silahkan. Rasanya gimana? Sama dengan Hendrik atau ada sesuatu yang berbeda, Rika? Kalau saya pribadi itu berbeda, Romo. Kalau Hendrik Danang tadi kan lebih jarang ketemu orang-orang Lampung. Nah, kalau saya tuh pernah ketemu orang Lampung dan setiap mau ke rumah saya itu sendiri ngelewatin desanya orang Lampung gitu. Terus saya juga di sekolah teman-teman juga dominan orang Lampung dan saudara juga ada yang dari orang Lampung dapat orang Lampung gitu, Romo. Ya. Nah itu jadi kalau saya ngerasain ya asik gitu. Saya sendiri kan ibu tuh orang Jawa, terus ayah orang Bali. Nah terus saya hidup di orang Lampung, di daerah-daerah orang Lampung gitu. Jadi ngerasa banyak budaya gitu, lebih kaya pengetahuannya juga. Terus dari orang Lampung sendiri tuh kan ada dua. Jadi suku Lampung tuh dibagi lagi jadi dua. Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun gitu. Kalau saya dominannya ketemunya sama yang Lampung Pepadun itu, Romo. Kalau Lampung Pepadun itu apa yang membedakan dengan Lampung yang satunya? Mereka apakah tinggalnya ngumpul atau ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sekarang mungkin sebagian kamu adopsi ya karena kamu punya pertalian ya karena perkawinan ya dengan salah satu suku itu ya. Iya, Romo. Jadi kalau di Lampung Pepadun itu kan beda sama Lampung Saibatin. Tentunya dilihat dari cara ngomongnya, terus pakaian adatnya, terus daerah tempat tinggal mereka tuh juga beda. Kalau di Lampung Pepadun tuh lebih dominan yang di daerah dataran tinggi, terus kalau yang di Lampung Saibatin yang pesisir dekat pantai gitu. Terus kalau Lampung Pepadun itu juga saya kan kenalnya Lampung Pepadun lebih. Nah, jadi kalau ngomong itu dialeknya pakai O, dialek O kayak gitu. Kalau yang Saibatin dialek A. Terus pakaiannya tadi juga kayak yang di video itu yang Romo tayangkan itu kan ada warna payung dan sebagainya melambangkan yaitu kalau dari Lampung Pepadun coraknya warna putih dan kalau Lampung Saibatin warna merah identiknya. Kamu sendiri bisa bahasa Lampung tidak? Dikit-dikit sih, Romo. Yang ada akhirannya OO itu ya? Kayak nyokabah kayak gitu. Apa kabarmu kayak gitu. Pakai pakai OO gitu. Mungkin teman-teman kalau itu kadang kami yang sesama orang Lampung kayak sama asalnya doang itu kadang sapanya kayak gitu. Nyonyo kayak gitu, Romo. Kalau kamu ketemu Hendrik, biasanya kamu akan omong nyokaba juga atau tidak? Kadang kayak gitu sih. Kadang kayak gitu, Romo. Oke. Kalau kamu sejauh mengenal ya manusia Lampung, budaya Lampung, apa sih yang berbeda atau apa sih yang mungkin dekat ya dengan asal kamu yang memang kamu udah campuran ya Bali dengan Jogja ya. Kamu tadi menceritakan ya pengalaman setiap kali akan melewati kampung ya dari warga. Apakah ini ya ada sesuatu yang menurut kamu oh iya orang Lampung itu begini ya atau budaya Lampung itu begitu ya. Sejauh kamu mengenal mereka dari dekat ya karena ada pertalian ini biasanya lebih
mungkin lebih apresiatif ya daripada orang-orang yang sama sekali tidak punya pengalaman atau pengalamannya itu lihat dari jauh ya, kita sebagai pengamat begitu ya. Kalau kamu sendiri melihat dari dekat, apa sih yang istimewa dari manusia Lampung atau mereka yang berbudaya Lampung di mata kamu? Kalau saya melihat dari dekat waktu itu kan ada ikatan yang pernikahan itu, Romo. Saya ngelihatnya itu orang Lampung tuh keakrabannya tuh sangat erat gitu. Terus mereka juga welcome terhadap orang-orang yang bukan orang Lampung sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain kan biasanya kayak terkenal orang Lampung tuh kasar, terus banyak begal gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Itu kan cuma tergantung dari pribadinya aja. Kalau emang bener jahat ya dia jahat. Tapi kalau orang Lampung sendiri itu baik-baik kok, semuanya baik, dan keakraban dari mereka, meskipun mereka kan ada marga-marga gitu, tapi mereka tetap menganggap sama ya sebagai orang Lampung gitu. Itu sih Romo dari pengalaman saya. Oke, setelah ini Chris Charlie boleh nunjuk salah satu orang yang dari luar Lampung ya untuk bertanya kepada kamu ya. Biar kita lebih interaktif ya. Kamu tunjuk aja salah satu. Saya akan memberikan pengantar sedikit. Saya kira yang penting dari yang tadi sudah dikatakan oleh Hendrik dan juga Chris Charlie adalah ketika kita tidak mengenal orang dari budaya lain, seringkali kita melihat orang itu dengan mata prasangka, stereotipe, dan bahkan mungkin stigma ya. Misalnya Lampung atau masyarakat asli Lampung yang dikaitkan dengan begal ya. Itu lebih seringkali stigma ya. Jadi seolah-olah Hendrik, Chris Charlie itu juga termasuk dalam kawanan begal ya. Tentu mereka menolak, tetapi kadang-kadang ya dalam percakapan sehari-hari ya kita secara guyon ya, oh berarti kamu begal juga ya, karena saking berita yang diekspos ya seringkali tentang itu ya. Nah, ketika kita mulai kenal, lalu kita sebenarnya mulai untuk mengikis itu ya, prasangka kita, prasangka budaya, stereotipe budaya, misalnya, oh mereka tuh males, mereka tuh maunya cari uang dengan gampang, maka mereka itu suka memberhentikan kendaraan-kendaraan itu ya, maka kalau kamu ke daerah itu jangan sampai lewat maghrib ya, karena kemudian jadi horor ya jalan-jalan itu ya. Itu juga nanti dialami ya, misalnya kalau kalian ke Sumatera Selatan ya, Lubuk Linggau, Musirawas dan sekitarnya itu ya. Jadi pokoknya antara Lampung dan Sumatera Selatan itu ya dianggap daerah yang horor ya untuk perjalanan malam. Oke, Chris Charlie, kamu boleh tanya sekarang, minta temanmu untuk tanya tentang kalian ya. Silahkan. Bebas. Ini yang dari luar Lampung ya, Romo? Yang dari luar Lampung ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak tanya, kita jadi kurang tahu ya. Nah, kita paksa teman-teman kamu untuk tanya ya. Silahkan, Chris Charlie. Coba aku mau tanya sama Roland. Oke, Roland ya. Ada yang ya. Gimana? Paling bangun pagi hari ya, paling pertama di kelas ini. Oke, Roland, kamu kira-kira mau tanya apa untuk teman-teman kamu yang Jawa Lampung ini ya, atau Lampung Jawa ya? Oke. Sebelumnya Rick, yang dua tadi yang kamu sebutin itu yang dua suku Lampung itu udah termasuk ke dalam marga atau bukan sih, Rick? Ya, jadi yang aku sebutin tadi itu emang pembagian sukunya dua gitu. Ya marganya itu. Oke. Terus nanti dipecah lagi tuh sebenarnya. Oh, jadi berarti nggak berbeda jauh sama ini dong ya, sama suku Batak berarti ya? Maksudnya cara pembagiannya. Oke.
Terus Rik, Ya. satu lagi pertanyaan. Ya. Kamu pernah nggak ikut satu tradisi yang ada di Lampung selain yang pernikahan tadi tuh? Tradisi selain pernikahan orang Lampung. Mungkin ritual. Iya. Atau ya ritual apa gitu yang pernah diikuti ya begitulah di luar pernikahan tadi. Atau tadi menerima tamu ya, kan kelihatannya di sekolah udah lumayan sering ya dilakukan ya. Nah, ada nggak apa ya ritual-ritual budaya tertentu yang karena kamu tinggal di sana lalu kamu biasanya juga ikut ya? Belum pernah sih Romo dan Roland. Baru yang pernikahan sama yang nyambut tamu itu aja biasanya. Lain-lainnya belum pernah. Oke, kalau orang dari budaya lain nikah dengan orang Lampung asli gampang nggak sih? Atau seberapa rumit ketika apa ya ada pernikahan antara orang Jawa dengan orang Lampung? Apakah silakan. Waktu itu karena yang saudara saya itu Romo perempuan, jadinya gampang aja, tinggal ngangkat ini ikut marga gitu. Yang perempuan ikut marga yang cowok gitu. Setahu saya sih gitu. Oke. Kalau yang cowok ke yang Lampung tuh kalau sesama gitu biasanya orang yang cowoknya ini harus ngasih istilahnya gimana ya, beli gitulah. Kayak ngasih apa gitu ke perempuannya. Oke ya. Kalau kamu sendiri ya sekarang ini kamu sendiri melihat diri kamu ya. Jadi nanti kalau ada cowok yang mau nikahi kamu gitu harus membeli kamu atau gimana, Chris Shirley? Atau orang tua kamu ya seperti orang Bali lah atau seperti orang Jawa ya nggak usah gitu-gituan ya. Nah ini para cowok ini sedang bertanya-tanya nih kira-kira kami harus beli Chris Shirley atau tidak ya nanti? Mungkin kalau saya ikut ke Jawanya Romo, karena kan sekarang udah di darah ibu di Jawa gitu. Oke. Jadi nggak ikut Lampung atau Bali gitu. Ya, terima kasih Chris Shirley. Ya. Terima kasih Rika. Oke, Hendrik, kamu coba cari teman kamu untuk tanya tentang budaya Jawa di Lampung atau budaya Lampung yang kamu hidupi. Hendrik, kamu boleh menyebut satu teman kamu untuk tanya yang dari luar Lampung ya. Mungkin Novita Wening, Romo. Oke, Novita Wening. Silakan Novita. Wah, mau nanya apa ya, Mu? Ya tanya apa? Ini kan kalau Jawa itu saya nggak tahu mau kalau makanan itu apakah sama. Kalau Jawa sama Kalimantan kan agak beda. Kalau Kalimantan kamu agak. Sendiri orang mana tuh? Orang Kalimantan, Romo. Oh, orang Kalimantan. Nggak tertarik nikah dengan orang Lampung atau Jawa Lampung? Nggak tahu, Romo, nggak tahu. Kalau di Kalimantan, yang dari Lampung, kamu pernah punya pengalaman ketemu enggak sebelum di kampus? Nggak sih, Romo. Belum pernah. Kamu asli Kalimantan atau orang Jawa yang lahir di Kalimantan? Saya asli Kalimantan, Romo. Oke, kalau kamu sendiri, kamu punya pengalaman nggak ketemu orang-orang Jawa di Kalimantan itu? Dan kamu punya kesan apa? Karena kan Chris Shirley, Hendrik ini kan punya darah Jawa, lalu merantau trans di Kalimantan kan banyak banget ya yang trans ya. Kamu sendiri punya pengalaman tertentu dengan orang-orang Jawa yang merantau di Kalimantan menjadi orang trans dan mungkin sama ya dengan pengalaman Chris Shirley, sebagian kan orang Jawa nikah dengan orang Kalimantan juga ya.
Iya sih Romo, kebetulan di tempat saya tinggal ini emang rata-rata orang Jawa semua, jadi yang Kalimantan tuh cuman saya sama keluarga di tengah-tengah. Gitu. Kok kamu tersesat di antara orang-orang Jawa? Orang tua Saya juga kamu, bagaimana kalian kok malah jadi kelompok yang kecil di situ, Novita? Iya kayak dia tuh gimana ya? Dia kayak ada desa tapi dia tuh dekat Romo. Oh, oke. Jadi kayak misalnya di satu desa tuh Jawa, nanti di desanya tuh orang Dayak lagi gitu. Jadi kami gitu ya. pas di tengahnya pas orang Jawa. Jadi kesannya sih Romo, orangnya baik-baik semua sih Romo sejauh ini. Kamu ada nggak buat kamu ya sebagai orang Kalimantan ketemu orang Jawa itu memperkaya kamu ya sebagai pribadi, atau kadang-kadang ada konflik juga. Kalau ada konflik biasanya apa sih kalau di Kalimantan dengan orang Jawa? Sejauh ini sih kalau konflik nggak ada ya Mo ya. Iya kalau misalnya tadi yang pertama Romo? Jadi kalau misalnya orang Kalimantan cukup terbuka menerima orang Jawa, misalnya kalau juga dalam perkawinan begitu, apakah kalian punya keterbukaan atau ada batas-batas tertentu sebagai orang Kalimantan? Kalau yang saya tahu nggak ada sih Mo, pas terbuka semua sih. Kalau kamu sendiri ya, misalnya dari pribadi ya, kamu punya preferensi ya? Kamu punya preferensi nggak misalnya, oh nanti kalau saya nikah prioritas sih orang Kalimantan sih. Tapi kalau nggak ada ya saya bisa juga sama orang Jawa. Gimana? Ada itu enggak? Kalau dari orang tua kamu, karena orang tua kamu kan Kalimantan ya berarti ya? Iya Romo, cuma beda sukunya aja. Itu kalian punya keterbukaan untuk nikah dengan budaya lain atau ada keterbatasan kalau dari suku kamu di Kalimantan? Kalau dari suku saya dan keluarga sih kayaknya nggak ada Mo. Yang penting seiman Mo. Oke, jadi kamu di pendekat boleh lirik kiri kanan kiri ya, pokoknya tidak harus Kalimantan ya, tidak ada syarat Kalimantan ya. Nggak ada Mo. Oke, sekarang kamu boleh tanya pada Hendrik ya. Dia tidak Kalimantan, siapa tahu ya bisa diprospek ya. Yuk. Saya mau nanya yang makanan aja Mo. Bedanya, ada nggak bedanya makanan di Lampung sama di Jogja gitu? Itu aja sih Mo. Terima kasih. Hendrik, silakan ditanya. Siapa tahu Novi ini tempat kamu ya. Nggak ada bedanya saya rasa dengan makanan di Lampung dan di Jawa, sama-sama manis Romo. Oke, tapi kalau masakan Lampung, kita sebut aja Lampung asli begitu ya, ada beda nggak dengan kamu yang biasanya makan Jawa gitu? Orang Lampung yang asli ya, mereka makanannya apa sih yang menurut kamu mungkin istimewa lain dibandingkan dengan yang kamu sehari-hari santap gitu? Apa ya Romo, masakan Lampung asli itu? Berarti kamu betul ya, hidup dalam lingkungan yang sangat Jawa, mungkin agak berbeda dengan Chris Shirley ya. Oke, Hendrik, teman kamu yang Lampung lain siapa? Agung. Agung, yuk Agung. Masih ada sekitar 4,5 menit, Agung. Silahkan kamu. Ya, yuk. Apa yang bisa kamu sekarang ini di Lampung atau di mana ini? Iya, saya di Lampung, Romo. Oke, kamu makan apa pagi hari ini? Saya belum makan, Romo. Belum makan. Oke, Agung, apa yang ingin kamu tambahkan ya? Kamu sendiri tinggal di antara orang Jawa atau perjumpaan kamu dengan orang Lampung asli, katakanlah cukup banyak, Agung?
Kalau saya di sini tinggalnya di sekitaran orang Jawa, Romo. Di sekitar juga lingkungan sini orang Jawa. Hanya ada mungkin sekitar dua rumah atau 3 rumah yang memang benar-benar orang Lampung. Oke. Apa kalian Kebetulan juga tinggal saya di kenal. sana itu seperti itu, Agung? Jadi kayak orang Lampung tinggal di kawasan tertentu, yang Jawa tinggal di kawasan tertentu. Ada banyak nggak sih di mana antara kampung Jawa dengan Lampung itu blending ya, blended apa hidup bersama gitu, kayak gitu tuh apakah nggak banyak, Agung? Kalau saya rasa tidak, Romo. Lebih cenderung kalau Lampung itu memiliki kampung sendiri. Kalau untuk Jawa juga sendiri mereka. Jarang yang bersatu dalam sebuah kampung, itu jarang, Romo. Oke, ya. Karena emang kadang-kadang ada juga orang Lampung yang emang sedikit nakal, Romo. Ya misalnya kadang-kadang banyak yang mengklaim tanah gitu. Mereka ngomongnya itu tanah nenek moyang. Oke. Kadang-kadang seperti itu. Jadi Padahal sudah memang kalian kadang tinggali ya. mungkin ya kadang emang sedikit menghindar juga sih, Romo. Oke. Kalau dalam situasi seperti itu ya, Agung, kamu sendiri perjumpaan dengan orang Lampung asli apakah terbatas atau di tempat-tempat tertentu ya kamu bisa ketemu mereka dalam jumlah yang agak banyak? Kalau dalam pengalaman ini? Ya kalau dalam jumlah yang sedikit banyak saya belum pernah, Romo. Tapi kalau cuman ini ada, Romo, saya punya teman orang Lampung asli. Itu teman saya SMP, Romo. Jadi ya emang kalau teman saya ini emang orangnya benar-benar baik, Romo. Dia itu setia kawan lah istilahnya. Oke, kalau orang Lampung sendiri apa ya, bisa berbaur dengan kalian atau mereka cenderung apa ya, jaga jarak, atau kalian sendiri ya ya hidup di wilayah-wilayah sendiri nggak saling ganggu begitu, Agung? Kalau berbaurnya bisa, Romo, bisa berbaur. Ya orang Lampung itu sebenarnya baik-baik, kasih-kasih kok, Romo. Ya cuman mungkin kadang-kadang saja ya pandangan kita yang sedikit berbeda gitulah, Romo. Karena ya mungkin agak was-was gitu kan, Romo, biasanya. Oke. Kalau untuk ininya orangnya enak-enak semua kok kalau untuk diajak berteman. Oke, pertanyaan terakhir untuk Agung ya. Kira-kira kalau ada gadis Lampung begitu, kamu sendiri akan terbuka untuk menikah dengannya atau kamu lebih memilih orang Jawa? Kalau itu saya sebenarnya belum kepikiran ya, Romo, karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan yang orang Lampung asli itu beragama Katolik. Jadi saya cukup bingung juga, Romo, kalau mau cari gadis Lampung. Tuh. Oke, terima kasih, Agung. Teman-teman, karena waktu kita terbatas, kita mau terima kasih pada teman-teman Lampung. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman dari Lampung. Thank you udah sharing, dan nanti kalau ada yang